Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali bersama kita lagi. Sekarang kita lagi ada di daerah namanya Air Hitam. Air Hitam, Penungkal, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Mainnya jauh nih Kang sekarang, keluar pulau. Karena ada yang minta kita kesini, namanya Bang Rian yang ada di sebelah sana, dan kita sering ditemani sama Mas Lutfi. Jadi singkat ceritanya Kang, di Air Hitam ini tempat yang menurut gua ini tanah suci peninggalan leluhur yang apa ya, yang sampai sekarang tuh malah dihinakan. Dalam artian dihinakan tuh ya orang-orangnya yang enggak merawat lingkungan, orang-orangnya mengotori, bahkan sampai rela demi uang menjual peninggalan-peninggalan ini, bahkan merusak peninggalan-peninggalan ini dengan kerjasama sama PT-PT yang tidak bertanggung jawab. Kalau cuman katanya gue juga nggak percaya, tapi kemarin kita ngeliat sendiri ya. Nah itu dia, dan dari beberapa ajaran, pesan-pesan dari leluhur sini, dari Puyang juga banyak hal-hal yang menurut gua sendiri itu disembunyikan, bahkan ditutupi dan sengaja dihapus, diputarbalikan. Nah, menurut lo sendiri Kang, ngelihat kondisi saat ini di sini di Air Hitam ini gimana Kang pendapat lo? Ya, sebelum saya menyampaikan apapun yang perlu dan sudah diizinkan untuk disampaikan oleh para puyang yang di sini dengan sowan datang ke beberapa petilasan. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa apapun yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah penemuan seorang raja rahasia yang tidak mutlak untuk dipercayai, diyakini, tanpa menyalahkan, tanpa menyudutkan, ataupun bermaksud untuk menimbulkan kericuhan dari yang diungkapkan. Sebelumnya saya terima kasih untuk Bang Rion sekeluarga yang sudah menerima kami di sini dengan berbagai macam suguhan, makanan-makanan istimewa, mewah sekali. Walaupun di dusun, tapi harga itu ternyata tidak menentukan sebuah kualitas makanan. Di dusun tapi kualitasnya internasional, bintang 5. Mantap, luar biasa. Wah, ini perbaikan gizi nutrisi terus. Dari mulai saya dibawa sama Bang Rion nih ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu ke Bang Rion nih. Apa sih yang membuat kok sampai mengundang saya dan teman-teman gitu untuk kesini? Apa nih Bang Rion? Ya, dasarnya kemarin kan saya sering nonton channel Akang Reza Rahasia kan kemarin di tahun 2021 kan, Akang Reza kemarin kan. Nah kemarin kan tertarik lah saya kan kemarin untuk nggak apa-apa, lanjut aja, santai. Iya, kemarin kan tertarik lah saya menonton channel Kang Reza Rahasia kan di tahun 2021 kan, seluruh channel-channel Kang Reza saya tonton semua ya. Seluruh kontennya? Kontennya, ya. Sampai suatu ketika saya berhenti beberapa tahun, muncul lagi, baru. Sampai kemarin kan Kang Reza berhenti kan. Lalu lagi tertarik lah saya kemarin kan untuk mengundang Kang Reza Rahasia kan ke desa Air Hitam ini. Ya. Ya, sekali lagi saya mungkin kalau ada kata-kata yang lebih indah, lebih cukup, lebih baik daripada terima kasih, mungkin saya bisa ucapkan. Tapi saat ini yang mendengarkan hanya kita ada bahasa pemersatu yang diringkas dengan terima kasih. Ya. Sangat terima kasih. Kembali ke tadi pertanyaannya atau pernyataan dasar dari Albar bahwa Air Hitam, Penungkal, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan ini memang ini tanah suci. Ya. Tanah suci yang dihinakan, betul. Dari awal saja ketika datang ke sini ini sungguh sangat luar biasa. Penyambutan, iring-iringan, papagan, mapagnya sangat luar biasa dari
para nenek moyang atau puyang di sini sebutannya, dari ulu balangnya, dari para panglimanya, dari para tentara-tentara dan baladia tamtamanya. Dari awal saya kesini sudah miris, Bang. Iya kan. Karena ketika ngeliat jalan, ada jalan yang jembatan tuh rubuh. Dan itu diperbaiki oleh masyarakat sendiri sampai minta canceling atau minta iuran orang yang lewat. Iya. Sementara hilir mudik, truk-truk besar, tronton besar di situ, gitu ya. Iya. Harusnya kan itu menjadi sebuah tanggung jawab PT-nya, gitu kan? Gitu. Ketika jalurnya dipakai, sumber daya alamnya dikeruk, gitu kan? Tapi tidak ada sedikit pun kenapa, gitu ya? Ketika mengeruk hasil bumi, tapi tidak mengelola, jangan ke buminya dulu deh, ke fasilitas masyarakatnya dulu aja, ke rakyatnya dulu aja sekitarnya, gitu. Karena ketika beberapa waktu yang kemarin ya kita datang ke tempat beberapa puyang, ada puyang tuo, puyang jambut, puyang sia. Itu sungguh sangat miris, ironis ya gitu. Karena bukan berarti tidak boleh ada PT loh ya, bukan loh ya, gitu. Bukan boleh tidak ada PT, tapi seyogyanya, selayaknya, sesuaikan, seimbangkan gitu. Seimbangkan bagaimana pengelola alamnya, pengelolaan alam ketika sumber daya alam diambil, dikeruk, sesuaikan dengan menjaga alamnya. Kemana limbahnya, pengelola limbahnya seperti apa, lalu sumber daya manusianya yang ada di sekitar PT-nya bagaimana, gitu. Harus ada keseimbangan. Ketika diambil, dikeruk untuk keuntungan, nggak apa-apa, boleh. Tapi keuntungan, kesejahteraan, keadilan masyarakatnya pun harus merata dong. Sesuai seperti apa yang diambil dari bumi ini, dari tanah air hitam ini. Gitu. Karena di sini merupakan salah satu yang kalau kita tarik ke sejarah, gitu ya. Banyak sejarah yang tadi Abang bilang, diputar balikan, diganti, bahkan dikarang-karang. Untuk memperbodoh, untuk downgrade-kan, untuk meninferiorkan gitu nenek moyang kita. Khususnya sekarang saya lagi di sini di Air Hitam, gitu. Air Hitam ini tanah suci, gitu. Kenapa disebut tanah suci? Karena di sini para puyang itu bahkan dari sebutlah kalau kita kerajaan-kerajaan Tatar, Pajajaran, Majapahit dan sebagainya. Dahulu datang ke sini untuk minta suaka, minta perlindungan. Gitu. Minta perlindungan dan dilindungi sangat luar biasa oleh puyang-puyang di sini. Puyang-puyang yang sangat luar biasa. Di sinilah letak si Sriwijaya itu di sini. Gitu. Sriwijaya itu di sini. Gitu. Nah, baik lagi, bukan berarti tidak boleh ada PT. Bukan berarti tidak boleh ada lahan kebun sawit, bukan. Tapi coba diseimbangkan yang mana jadi lahan kebun sawit, yang mana kalau PT untuk pengolahan limbahnya seperti apa, yang mana tanah suci tetap tanah suci, tetap disakralkan, dihormati, dijaga, dilestarikan, gitu. Nah, apalagi ketika datangnya banyak orang-orang yang ke sini, bukan hanya orang yang asli dari Palembang atau Sumatera Selatan, banyak datang dari Jawa, dari mana-mana datang ke sini untuk ambil pusaka, Medan, pusaka, mustika segala macam, gitu ya. Banyak yang perlu ini sebenarnya sebuah letupan, bukan suatu, kalau sebut marah ya amarah. Amarah dari puyang-puyang yang di sini kenapa kok anak cucunya, keturunannya, cicit-cicitnya gitu. Padahal dari dulu itu nenek moyang Nusantara sudah sangat luar biasa baiknya. Ada orang datang membawa agama impor, kepercayaan impor ke sini, semuanya diambil. Semua dipersilahkan, diberikan kemewahan, tamu dijadikan tuan rumah. Dipersilahkan, tapi kok tuan rumahnya celutak, tuan rumahnya kurang ajar. Kok mengambil alih gitu. Seperti itu. Pusaka-pusaka mau diambil untuk apa? Untuk kejayaan, untuk kepamuran, kewibawaan. Untuk disebut bisa ahli. Lalu dijual. Sadar nggak sih gitu? Bahwa pusaka-pusaka itu mustika-mustika yang ditanam di sini itu paku bumi menjaga ketentuan agar seimbang alam. Lihatlah beberapa daerah di tempat selain dari Sumatera ini. Jawa sudah sering banyak gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, banjir bandang. Iya, karena memang beberapa pusakanya itu. Nah ini sekarang kenapa? Gitu. Pusaka, mustika itu bukan wujud yang diambil,
energi esensi ajarannya yang dikelola, yang diadopsi lagi, digunakan lagi, maka akan sangat bohong, sangat dusta kalau ketika ada orang bilang akan menjadikan Indonesia mercusuar dunia, Indonesia emas, kembali ke jati diri bangsa. Itu bohong, dusta kalau dia tidak kembali kepada jati dirinya dan kembali mengamalkan atau mengikuti ajaran nenek moyangnya. Ya. Kita kepada nenek moyang aja sudah sangat menghinakan. Dan bagaimana kita bisa jadi kembali kepada bangsa negara ini yang jadi Gemah Lipa Rojinawi, Kertara Harja, kalau ke buminya aja tidak mencintai, ke puyang-puyangnya saja menghinakan. Sudahlah, cukup, kita udah banyak dijajah, banyak didoktrin dari beribuan tahun yang lalu. Pikiran kita dikedilkan, akal kita ditumpulkan. Maka cepat bangun. Ayo cepat bangkit. Atau mau terus jadi hancur dan musnah, ini Nusantara akan hilang, nanti tinggal cerita. Ketika cucu-cucu kita, keturunannya lagi ada, hanya tinggal kenangan. Hanya ada nama Indonesia, nama Nusantara, tapi tidak ada rakyatnya. Tidak ada bangsa tanahnya. Apa mau jadi seperti Atlantis? Apa mau jadi seperti Lemuria? Hanya tinggal kenangan. Hanya nama. Nama yang diperdebatkan, dipergunjingkan, jadi permusuhan. Apa mau begitu? Mumpung masih belum terlambat, mumpung masih ada, yuk kita jaga bareng-bareng. Yuk kita pelihara bareng-bareng. Ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya soal rakyatnya saja yang ada di sini. Kalau saya pribadi, saya orang luar, datang dari sana ke sini. Gitu. Kalau toh seorang Reza Rahasia aja ketika datang ke sini baru berapa hari, sudah bisa berkata setegas ini gitu. Ini bukan marah kepada orang-orang, tapi marah kepada kenapa kok gak bangun, kenapa kok gak tergugah jiwanya, kenapa tidak mencintai tanah air sendiri, kenapa tidak menghormati, mengikuti apa yang puyang-puyang sudah tanamkan, sudah ajarkan. Bukan tidak boleh kita mengambil keuntungan, bukan tidak boleh kita memiliki uang yang banyak, bukan tidak boleh. Tapi keserakahan akan uang, keserakahan akan jabatan, popularitas, wibawa itulah yang menghancurkan kita semua sejak dahulu kala. Mau diteruskan yang begitu? Ya silahkan. Karena mungkin, sorry gue potong Kang. Karena mungkin fenomena yang gue lihat saat ini nih di sini, warga sekitar, warga yang saat ini ada dan masih bergerak dengan kaki dan tangannya sendiri, ini kalah sama orang-orang dalam. Maksud gue orang dalam tuh di sini orang yang asli sini juga, tapi kerjasama sama orang-orang yang entah berinvestasi secara bodong, entah PT-PT yang perizinannya kurang, entah PT-PT yang tidak memenuhi syarat untuk pengolahan limbah. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sengaja memanggil orang luar untuk itu, entah nyebut pusaka, entah nyebut bahkan mengungkap hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diungkap. Gitu. Nah, saran lu sendiri, apa yang seharusnya dibikin sama orang ini di sini atau dilakuin sama orang sini biar apa yang ada tetap terjaga, apa yang dari luar boleh masuk tapi nggak merusak gitu. Karena akan sangat menjadi peristiwa besar nantinya saat waktunya tiba kalau terus-terusan kayak gini. Ya, sekali lagi apa yang disampaikan, mohon maaf karena ini saya sendiri pun tidak bisa mengtidak-tidakkan gitu. Kalaupun teman-teman semua yang sering nonton saya di YouTube dengan penyampaian yang halus, lembut, santai gitu ya, ini udah nggak bisa. Di sini tuh udah parah. Sarannya adalah, yuk, entah itu kepala desa, pejabat, gubernur, yuk bikin sebuah keteraturan. PT-PT yang sudah tidak lagi kompeten untuk mengolah limbah, kontraknya dibuka lagi, gitu. Meeting lagi bareng-bareng bersama. Kalau dia tidak mengikuti ketentuan alam, tidak ada pengolahan limbah, jangan diteruskan kontraknya. Ya jangan demi hanya keuntungan, menjaga jabatan, gitu. Ya saya tahu, saya ngerti gitu bahwa ini ada sebuah terorganisir yang sangat besar gitu. Tapi setidaknya kalaupun tidak bisa berbuat 50%, ya 10% lah. Jangan sampai nggak ada berbuat sama sekali.
warga, masyarakat di sini semuanya pasti akan mendukung apapun yang diputuskan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di sini, entah dari tingkat RT, RW desa sampai ke gubernurnya gitu. Ajak runding bareng masyarakat. Ketika PT-PT di sini tidak sesuai seperti kontrak awal, dibuka lagi kontraknya. Yuk diperbaiki lagi. Kalau mereka mengambil keuntungan 100%, yuk 60% buat masyarakat sekitar, buat pengelolaan alam kembali, buat penanaman kesuburan alam lagi. Buat rakyat, buat fasilitas jalan. Maka kalian pun akan lebih untung. Mengambil minyak, ngambil apapun gitu. Itu akan bertahan lama. Kalau diiringi dengan pengelolaan alamnya. Betul, betul. Makanya ada daerah di sini namanya pagar alam. Pagar alam itu apa? Pohon. Pohon yang menjaga kontur dan pH tanah. Yaitu pohon beringin dan bambu. Ada juga untuk menjernihkan air. Tanaman-tanaman pohon-pohon. Itu semua harus ditanam kembali. Iya, iya. Cuaca yang menjadi panas kenapa? Karena air yang meluap. Iya gitu Kang. Nah, eh, pada saat ini kan faktanya orang-orang sini kan tidak peduli. Secara garis besar yang kita temui, orang-orang sini kurang ada kesadaran, apa, kurang ada tindakan untuk hal-hal kayak gitu. Dimana kita balik lagi tentang pengolahan alam. Padahal kita sebenarnya nggak perlu malu meneruskan ajaran nenek moyang, meneruskan ajaran puyang-puyang, meneruskan ajaran kakek nenek leluhur kita zaman dulu. Dengan cara kayak gitu kan kita jadi bisa lebih sadar tentang alam, lebih sadar tentang tanah, tentang air, hewan, tumbuhan, semua kita sadar. Pada akhirnya akan terjadi ketersinambungan. Nah, yang terjadi pada saat ini kan orang-orang yang sebutlah selain di ranah bentuk PT, pabrik segala macam, di sini pun banyak orang-orang yang sudah mulai memaksa menggantikan, bahkan memberi label tanda kutip, memberi label agama kepada puyang-puyang yang padahal mereka sendiri itu tidak gitu. Saking fanatiknya sampai semuanya dipaksa dan akhirnya yang disebut ya entah paku bumi, pusaka, mustika itu harus dicabut gitu. Ya. Nah itu kan salah satu bentuk penghinaan gitu kepada leluhur kita yang sudah susah payah gitu menjaga tanah ini. Nah menurut lu sendiri Kang, kenapa orang-orang banyak yang kayak gitu? Saya ngerokok dulu ya, biar voltasenya agak turun ya. Tentu ya. Ini voltasenya soalnya tinggi banget nih gitu karena. Jadi sebenarnya, nah santai kan, agak santai puyang kan ya. Disampaikan kok. Jadi sebenarnya bukan nggak ada tindakan dari masyarakat, gitu ya. Berkali-kali sudah terjadi demo yang besar bahkan massal kepada PT-PT itu. Tapi mentok ketika terjadi sebutlah konsolidasi atau terjadilah rembukan nanti kita yang urus bagaimana seperti apa keinginan rakyat dan masyarakat dan PT. Tapi tidak pernah ada hasil sampai sekarang. Iya. Bukan begitu, Bang? Iya, benar. Kira-kira yang Abang alami sendiri seperti di sini ada berapa demo tuh yang sudah? Banyak. Iya, memang benar kan. Kita kan ini kan tanah kita sendiri, tanah air hitam, tanah peninggalan nenek moyang kita kan. Iya. Sedangkan kan PT itu kan orang dari luar yang masuk. Betul. Iya. Kemarin terjadilah demo kemarin kan banyak, hampir 500 massa kemarin 500. Demo. Iya. Tapi inilah kurang, pemerintahnya kurang kan. Iya. Sampai saat ini kan diam semua demo kemarin. Nggak tahu kan apa hasilnya kan. Begitulah pemerintah kan tidak mendukung rakyatnya sendiri. Iya. Ya sebenarnya gitu kan jadi kan. Ada gitu, pergerakan. Tapi balik lagi di sini saya pribadi ya tidak menyalahkan juga si pemerintahnya. Karena pemerintah sendiri ini dia buah si malakama gitu.
Maka perlu apa? Filosofi bambu runcing itu dipakai kembali. Bukankah kita semua mengetahui bahwa kita merdeka Indonesia dulu pakai bambu runcing? Masih percayakah kita perang pakai bambu runcing tusuk-tusuk? Sementara mereka semua yang datang ke sini pakai senapan. Memang itu adalah simbol, tapi perangnya bukan pakai bambu runcing. Pergunakan lagi dulu filosofi bambu runcing yang nenek moyang kita tanam. Apa? Bambu itu dia selalu berkumpul, selalu kuat dan solid. Dan dia tidak pernah bisa ditumpas. Dipotong, dibakar, tumbuh lagi gampang. Gitu. Nah, supaya tegas, supaya memasyarakat keadilan kesejahteraan untuk semuanya, maka si bambu perlu diruncingkan. Itu simbolnya gitu. Nah, ini bukan hanya soal pekerjaan rakyat, karena rakyat yang ada masyarakat sudah melakukan tapi tidak bisa. Maka perlu seperti bambu gitu, menjadi pagar baik dari kalangan kepala desanya atau tingkat-tingkat pemerintah jabatan yang lebih tinggi. Yuk dibuat permusyawaratan lagi sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Nah, minimal bagi seluruh rakyat Sumatera Selatan aja dulu. Bagi air hitam aja dulu gitu. Gitu. Nah, tadi juga Abah sempat bilang bahwa kita memang di sini banyak yang digantikan, tanda kutip labelnya digantikan ya, agama apa segala macam. Nah, itu juga yang mendasari, karena ketika ada pusaka-pusaka lain yang diambil, ada labelisasi di situ adalah benda-benda yang ibaratnya menjadi benda yang tidak baik di sini gitu. Padahal itu yang menjaga dengan keuntungan gitu ya. Nah, karena kita di sini sudah banyak sekali yang dirubah, jangan kata di Sumatera Selatan atau di air hitam, di hampir semua Nusantara dirubah. Contoh kecil, ada di sini salah satu di daerah Batu Raja itu ada goa, goa Putri Dayang Merindu. Di situ ada sejarah apa? Batu Raja, di mana ketika Putri Dayang Merindu itu dikutuk oleh si pahit lidah menjadi batu, rajanya pun jadi batu. Cerita yang dibaca, coba deh ada di Google, pasti ceritanya ada. Iya. Bahwa ketika si pahit lidah lewat, Putri itu ada ditegur sama pahit lidah, dia tuh sombong gitu, nggak menoleh, langsung dikutuk di batu. Coba perhatikan deh, hampir semua dongeng-dongeng cerita nenek moyang kita itu kok kejam ya, itu kok sadis ya, itu kok masalah kecil gitu dikutuk di batu. Hampir semuanya begitu, bukan cuma di sini, mau di Jawa Barat, di mana pasti begitu sejarahnya. Padahal bukan itu sejarah yang aslinya. Karena kita menerima itu, mendengarkan, lalu mempercayai, meyakini itu. Ini sudah terjadi, terorganisir tahun demi tahun, turun-temurun gitu. Kalau sesuatu yang buruk, yang jelek, gitu ya, yang jahat, itu pasti datang dari nenek moyang. Iya. Dan itu selalu begitu. Kalau keindahan, pencerahan, kedamaian, itu pasti dari negara batur, negara orang, gitu. Nah, maka yuk kembali lagi gitu. Kembali lagi ke ajaran nenek moyang. Bukan berarti semuanya harus sama agamanya gitu. Semuanya harus ikutin nenek moyang, bukan gitu. Tapi esensi ajarannya di mana yuk kita rangkul bersama. Mau itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun itu. Hong Wilaheng, Karahingan, Pak Parmalin, Sunda Wiwitan, apapun itu. Tirte, Age. Tetaplah di situ sesuai ranah masing-masing, tapi tunjukkan atau berikan hasil dari situ untuk kerjasama bersama-sama. Di Islam kan jelas ada khalifah fil art, bukan khalifah fil RT, bukan khalifah fil keluarga, bukan khalifah fil kasur. Khalifah itu pemimpin. Yuk kita jadi pemimpin bersama-sama, gotong royong, bareng-bareng. Dari masing-masing kitab-kitab suci yang ada kan mengajarkan semuanya. Memelihara alam. Ada di Islam ada hablum minanas, hablum minal alamin, hablum minallah. Di Kristen ada welas asih, cinta kasih. Di Hindu, di Buddha semuanya ada. Gitu. Lalu sampai kapan kita masih mempertimbangkan, masih memperdebatkan, dia Kristen, dia Islam, dia Hindu, dia Buddha, dia aliran kepercayaan. Mana kenapa masih situ? Kenapa begitu? Karena kita didoktrinkan bahwa yang namanya tuh Bhinneka Tunggal Ika udah nggak ada. Padahal kan berbeda-beda tetap satu jua. Satu jua itu bukan berarti harus semua seragam. Harus semuanya kepercayaan, keyakinan sama, semua tidak. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Maka akhirnya bisa ada berketuhanan yang Maha Esa, utuh. Semuanya ada di naungi. Gitu. Nah, si ajaran-ajaran yang banyak kita sudah banyak dilupakan.
Kalau di Jawa ada tempat seliro, lapang dada, musyawarah gitu kan. Bagaimana tuh dari rakyat untuk rakyatnya? Zaman dahulu seorang dipilih, ditentukan, diusung untuk menjadi pemimpin atau seorang raja atau ratu itu karena dia sudah sangat bermanfaat bagi pertama keluarganya dulu, lingkungan setempat dulu, baru diusung dia menjadi sosok pemimpin. Maka itu baru dari rakyat, ketika dia menjadi punya jabatan pangkat, dia akan untuk rakyat. Istilahnya aja sudah diganti, kita pemerintah. Padahal dulu abdi negara. Gitu. Nah, abdi negara pasti mengabdi untuk negara. Negara untuk siapa? Untuk rakyatnya. Ngerokok lagi, kenceng lagi. Nih karena dari tadi kita ngobrol bertiga, gue pengen nyenggol yang sebelah gue nih kan. Iya nih. Ya. Sebenarnya nggak perlu disenggol. Senggol dong. Anda ngapain Anda di sini diam aja? Saya juga masuk, Mas. Jadi souvenir Anda. Apa jadi, jangan? Karena kita semua basicnya orang biasa kan yang berjalan. Nah, kalau beliau ini dari 10 tahun di pesantren. bukan main, 12 tahun. 12 tahun di 12 pesantren. tahun. Wih, dan paling dekat sama Mbah Yai. Nah, kalau menurut Kang Mas, gimana nih Mas? Dengan hal tadi dongeng yang kita ceritain, yang kita sampein, kesotauan kita yang udah kita utarain tentang kondisi yang ada di sini, tentang konflik-konflik yang ada. Nah, menurut Kang Mas Lutfi ini gimana secara perhitungan atau hukum dalam Islam, dalam yang sampean terima dari pesantren gitu? Satu kata sih sebenarnya, miris. Kalaupun dikaitkan dengan ajaran Islam sendiri, itu sudah jauh sih Mas dari ajaran Islamnya. Arti dari kenyataan yang ada di sini tuh. Oke. Ya, gimana ya Mas? Jauh gitu. Untuk sampai kepada esensinya Islam sendiri itu apa? Emang Islam itu apa sih Mas? Selamat Mas kalau disederhanakan. Oh, kalau disederhanakan selamat. Selamat. Berarti selama ini tidak ada keselamatan dan tidak ada kedamaian di dalamnya. Jangan dijelasin itu dong. Iya, ya kan. Karena itu Mas, karena perlu penegasan juga dari mungkin selama ini atau dari tadi kita ngobrol nih cuman berdasarkan sok tahu, cuman berdasarkan asumsi belaka dari pemikiran kita, karena teman-teman di luar sana kebanyakan lu tahu dari mana, jangan-jangan sok tahu mana ayatnya, mana dalilnya gitu. Makanya kenapa saya harus nyolek-nyolek si Kang Mas ini. Nah, biar selain untuk menjelaskan juga ini loh secara Islam diajarkan juga tentang kedamaian, tentang merawat lingkungan, tentang kebersamaan, keadilan sosial, bahkan menghargai adat tradisi dan nenek moyang setempat gitu loh. Nah, sebelum dijawab, saya baru ngeh Pak. Kenapa tadi saya kenceng? Kenapa tuh? Karena saya ngangkang nih. Wah, Kebuka lebar. Coba dirapetin. Set. Gitu. Betul. Kan lebih santai. Gara-gara Cuman gara-gara ini kebuka dikit ya, tutup dikit mah. Lanjut Mas ya. Jadi gimana kalau dari Islam sendiri, entah dari kitab ataupun yang sampai pernah tahu, pernah pelajarin, monggo diwedar. Sudah diwedar semua tadi Mas, tentang hablum minallah, hablum minallah, hablum minal alamin. Itu kan sebenarnya esensi dari kata Islam sendiri menurut saya. Nah, cuman hanya sekedar pengetahuan, tidak sampai mengamalkan. Kalau masing-masing dari kita, siapapun itu, mau mengamalkan ini tadi, hasilnya mungkin gak kayak gini. Ya ini kan berdasarkan realita kenyataan yang ada di sini kan, kita berbicara dari situ dasarnya. Iya ya, tapi memang seperti itu kenyataan saat ini. Ya, mungkin kalau secara
sampean ilmu sampean dari pesantren tuh memang itu udah jelas juga ya. Jelas. Rusak alam nggak akan pernah, bukan nggak akan pernah maafin, tapi akan menjadi satu hal yang salah. Ya makanya konyol gitu. Ketika manusia ada gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, wah ada bencana alam. Iya. Gimana kok bisa ya gitu menyebutkan itu bencana alam, artinya alam yang beri bencana ya. Padahal sudah jelas kerusakan di bumi, lautan, darat, dan udara itu hasil perbuatan ulah tangan manusia. Kan ada di ayatnya. Bunyinya gimana, Mas? Iya. Tadi saya nunggu Bang Rion dulu nih. Oke. Jadi kan Bang Rion kaget, shock terapi. Loh kok Kang Reja kan selama di sini kalem, santai. Pas konten kok gini ya? Kaget nggak, Mas? Nah, Sorry, gimana? Mas. Selalu dulu, Mas. Ngopi dulu, Mas. Kopi. Abang. Ngopi dulu. Ngopi, Bang. Kita tos dulu, Bang. Nah, satu. Ngopi dulu. Yoi. Dia nggak ada kopinya. Nggak ada gelas kopi. Di situ. Ini ya. Iya, jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu, penerus gitu ya, penjaga warisan gitu. Yang kalau sering banyak orang sekarang tuh, banyak lah doktrin dogma yang memecah belah, yang domba kita, gitu. Apalagi di ranah yang sebutlah spiritual. Oh iya. Padahal spiritual beda dengan supranatural, beda dengan supernatural, gitu. Spiritual itu adalah sebuah kesadaran yang nyata akan apa yang dialami saat ini, detik ini, gitu. Ketika kita melihat kerusakan alam, manusia yang sudah tidak ada lagi saling melindungi, saling menjaga, saling menghormati. Kalau kita tidak bisa melihat itu, berarti tidak berspiritual, tidak berkesadaran, gitu. Maka ini amit, mohon maaf, tidak akan pernah manusia menyentuh kesadaran kalau dia mabuk akan agama. Oke, betul. Itu sebuah pernyataan yang bisa gue aminkan karena gue juga menjalankan. Nah, terus saran nih Kang untuk teman-teman di luar sana yang awam, gimana cara biar bisa memahami simbol-simbol atau minimal kalimat dan pesan-pesan leluhur atau apapun pesan-pesan yang terselip, gimana cara memahami itu biar nggak selalu menjadi hal yang bertolak belakang? Ya paling sederhana, simpel gini ya. Kalau ketika misalnya di umat Islam, ketika sholat 5 waktu, jalankanlah sholat 5 waktunya. Ketika membaca Al-Quran, jalankanlah membaca Al-Qurannya. Tapi ya jangan gitu kalau kita melakukan sholat waktu 5 waktu yang wajib itu dengan sunnah segala macam, terus kita melihat yang tidak sholat, kita benci, kita kesal, dan kita nggak mau bersilaturahmi dengan dia. Apalagi udah jelas dia mah agamanya apa nggak jelas. Nah, coba itunya dulu dikelola gitu. Coba itunya aja. Kalau kita ada puasa Ramadan, coba puasa dulu untuk tidak ada iri dengki, buruk sangka, atau seudon kali ya. Puasa itu dulu aja. Puasa untuk tidak seudon aja dulu. Gitu. Untuk umat Nasrani ke gereja lah, persepuluhan lah apalah. Umat Hindu lakukan semuanya sesuai dengan kitab suci yang diyakini. Gitu. Tetapi kembali hasil dari pengkajian, membaca ajaran-ajaran yang ada, gitu. Ketika kita sebutlah ya setiap agama yang ada yang diakui sekarang, mau Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, pasti masing-masing menyebutkan agamanya benar, gitu ya. Atau ada juga yang menyebutkan agamanya paling benar, gitu. Maka ketika sebutlah kita benar atau aku benar dengan Islam, aku benar dengan Hindu, aku benar dengan Kristen, aku benar dengan Konghucu, maka coba puasalah ketika kamu benar, kamu tidak menyalahkan orang lain. Karena sadarlah ketika kita merasa paling benar, sesungguhnya kita paling salah. Iya benar. Gue setuju. Tampol. Makanya kalau saya maaf nih, karena Mas Tufi diam aja nih, pesannya 10 tahun. Jadi mungkin bisa ada ayatnya ya. Kan di Islam suka ada tuh kafaro, kafir. Kafir itu kan ketertutupan. Ketertutupan itu yang simple aja. Dari pemikiran kita. Yang tadi itu melihat orang lain yang berbeda, langsung sudon, langsung buruk sangka, langsung benci, langsung vonis. Itu ketertutupan, kafir. Padahal kalau dia bisa open minded, mungkin dia dapat informasi yang lebih juga ya. Bisa dapat simbol-simbol atau pesan yang lebih juga. Betul, termasuk misalnya ini siapa yang ada rahasia? Orang luar datang ke sini ngomong soal ini nih, ketertutupan. Padahal Raja Rahasia bisa aja membantu siapapun, mau para pejabat di sini yang ada. Kalau butuh bantuan, Kang seperti apa ini?
untuk merelokasi sungai ini bersihnya kayak gimana segala Tapi macam. gengsi dong. Nah Masa itu dia. nanyanya ke Raja Rasi. Wah salah dengan gengsi itu. Oke. Itu aja dulu gitu ya. Dari kalangan rakyat sampai para pejabat nih gitu kan ya. Gitu. Coba deh kita lepaskan dulu ranah agama, ranah ketuhanan, entah disebutnya Allah Sang Hyang Widi, Yesus Kristus, apapun itu simpan sebagai dapur diri kita. Tunjukkanlah hasil dari dapur itu, masakannya, makanannya, gitu. Nah itu pun ya kan, ini sangat di sini saya. Selama ini diberikan makanan mulai sangat enak sekali gitu. Apakah kita pernah bertanya ini kopi bikinan siapa? Agamanya apa? Nggak ada. Ya minum aja. Nikmati apa yang disuguhkan. Kita ajak ke dokter kan nggak pernah nanya, kamu sakit kepala, oh ini obat untuk Kristen nih, ini obat untuk Islam, aja ada. Maka setiap perbuatan pun cobalah, ini hanya saran loh ya, dari orang yang nggak jelas gitu. Sarannya itu coba dibuka dulu, keluar dari sangkar dulu, coba simpan aja kepercayaan keyakinannya sebagai dapur, diolah masakan yang muncul, maka itu baru bisa gitu. Pengolahan alam seperti apa dan lain sebagainya. Sarannya segitu. Saran loh ya, bukan perintah loh. Iya, saran loh. Tapi kalau gengsi mau nerima saran juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya paling nanti kan puyang-puyang dan alam sendiri yang. Ya. Alam itu jujur. Alam itu sangat jujur dan adil. Apa yang kita kasih akan kita terima. Nah, kan dari lu nih Kang. Berarti kalau kesimpulan dari Bang Rian sendiri gimana Bang dengan kondisi yang hari ini saat ini kenyataan yang ada. Gak apa-apa, santai sambil ngerokok aja. Dari ocehan dongeng yang membual ini apa nih? Sebagai putra daerah asli. Putra daerah. Pemangku kewajiban penjaga warisan asli air hitam. Santai Kang. Rokok dulu bang. Nanti tinggal kita dengerin kesimpulan dan keinginan Bang Rian sebagai putra daerah asli. Sebagai putra daerah yang mungkin nantinya akan memimpin satu air hitam ini. Gitu. Kalau stop dulu, kagak lanjut lagi. Ya santai bang, tenang aja. Rokok dulu aja. Rokok, ngopi. Apa perlu nyium istri dulu, meluk istri biar lebih tenang, adem gitu. Bisa di-pause kok. Bisa di-pause. Apa mau dipanggil istrinya? Manggilnya apa? Mama atau apa? Sayang. Nah itu dia. Kalau misalnya pola yang sama, sambil nunggu Bang Rian nih ya, ngumpulin dulu nih. Kalau berkaitan dengan ajaran nenek moyang, leluhur, di sini itu mohon maaf ke semuanya para ketua, para datu, para kiai atau apapun siapapun itu, tokoh-tokoh yang ada di sini. Di sini tuh harus ada yang dipangkas atau diselesaikan. Karma dari leluhur, karma dari nenek moyang. Gitu. Itu yang mengakibatkan terjadi berulang karena polanya sama. Gitu. Entah itu dari sisi keluarga, suami istri, entah dari sisi kepemimpinan gitu. Entah dari itu kan karena meluas. Kalau dari keluarga, dari rumahnya si karma leluhurnya tidak diselesaikan, tidak dibereskan, itu meluas ke pemimpinan daerah, meluas kepada penjagaan alam. Dan ini, mohon maaf, bukan hanya di air hitam, di semua, di seluruh yang sekarang disebut Indonesia. Gitu. Nah ini salah satu hal yang sebutlah ini kesurupan, gitu. Ini yang perlu disampaikan gitu. Dan di sini kita udah berapa hari ya? Hampir 4 ya. Gitu. 4 hari. Dan kenapa baru 4 hari ini tiba-tiba muncul untuk konten dari beberapa kita sowan datang segala macam, beberapa ritus yang ada yang kita bareng-bareng lakukan, saya pribadi lakukan, masing-masing lakukan. Hanya itu keluarlah seperti itu. Ini harus disampaikan. Perkara kamu didengarkan atau tidak, perkara kamu dituruti atau tidak, perkara kamu diterima sarannya ataupun tidak, bukan urusanmu lagi. Yang penting ini sudah tersampaikan. Dan kamu pun Raja Rahasia, kamu sudah tahu konsekuensinya ketika menyampaikan ini. Gitu. Nah, Marian ke belakang dulu dia. Itu ya. Banyak pola-pola karma yang harus dibereskan. Suami istri ya, tanpa mengusik atau menyalahkan. Kalaupun nyaman, tenang, damai dan bahagia nggak apa-apa, Pak. Iya. Gitu, nggak apa-apa. Tapi
Ini kan percontohan ketika kita datang ke sini, beberapa kasus yang hadir pasti utamanya rumah tangga. Iya. Soal suami, soal anak, soal istri dan lain sebagainya. Gitu. Karena ya itu dia, balik lagi kalau kita terus menerapkan sebutlah hal-hal yang memang kurang tepat untuk masanya, karena setaunya gua memang antara masanya orang tua kita dengan masanya kita berbeda. Nah, makanya kita harus bisa banyak-banyak menyadur kata atau menyadur ajaran. Gimana sih ajaran orang tua kita dulu atau ajaran kita dulu diaplikasikan ke anak saat ini gitu. Ya. Dengan masa, dengan kondisi, situasi, bahkan zaman yang berbeda gitu. Pada akhirnya kalau kita udah bisa jadi sahabat untuk anak, jadi teman untuk anak, apapun yang anak alami, apapun yang anak lakukan, dia akan percaya diri, bahkan dia bisa santai cerita, curhat. Akhirnya nggak ada tempat lain selain keluarga untuk terbuka gitu. Betul. Terhindarlah dari hal-hal yang entah dia narkoba, entah dia salah pergaulan gitu. Iya, makanya kan kalau kita kembali ke nenek moyang kita tuh kalau di simpel, diringkas, disederhanakan, guru tuh ada 3. Ada guru tangtu, guru bantu, gitu ya. Ada guru tuduh. Nah, guru tuduh mungkin kalau di Islam guru mursyid, gitu. Nah, guru tangtu itu apa? Orang tua. Jadi kalau ketangtuan, ketentuan, keniscayaan, saestuna, saestunin si guru tangtu yang di keluarga aja, seperti apa pola asuhnya? Dia jadi guru atau jadi pemerintah, jadi pelatih atau jadi pengajar atau jadi pencetak. Nah, maka ini menentukan. Nah, itu kalau orang barat sebutnya inner child. Gitu. Kalau di inner child-nya sudah belum beres, maka itu merembet kemana-mana. Kalau tata saliranya, kalau di kita ya, ada tata salira, batur satangtung, batur sakasur, batur salembur. Nah, dari batur sakasur aja belum beres. Batur sakasur itu adalah ya yang satu rumah, suami dengan istri, gitu ya. Itu batu sakasur. Kalau batu satangtung antara kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya harus menerima, berdamai, baru bisa mengenali diri. Nah, barang siapa mengenali dirinya, dia mengenali Tuhannya. Gitu. Gitu ya, tapi memang balik lagi ya, kalau kita bicara tentang ketentuan, kita bicara tentang kesemestian dari semesta, ya memang waktunya seperti ini, tapi mungkin dari kemarin ya Pak, ada beberapa tempat yang minta kita datengin, tapi entah kenapa, entah gimana caranya, ya akhirnya ke sini. Yang kita bisa mengiyakan tuh ya ke sini. Ya. Gitu. Ya, mungkin itu udah waktunya juga. Udah waktunya. Dari sini dulu gitu. Ya, dari sini dulu kita buka hal-hal yang seperti ini nih. Betul. Hal-hal yang selama ini tersembunyi, ditutupi, bahkan akan tergantikan. Mungkin sudah waktunya harus kembali, harus muncul dan harus dilestarikan. Iya, karena ternyata di sini titik tumpunya Pak. Kunci gembok pertama kebuka di sini. Gitu. Betul. Gitu, seperti itu. Dan ini ketika Reza Rahasia, seorang Reza mengatakan kita harus kembali ke ajaran nenek moyang, kembali ke ajaran leluhur. Bukan berarti kalian harus pindah agama, tidak dong. Gitu, tidak. Tapi kembali kepada ajaran. Ajaran itu beda loh dengan agama. Kalau ajaran itu adalah seperti bagaimana sopan santun, menanam pohon, itu ajaran. Agama itu hasil dari ajaran. Agama itu produk dari ajaran. Maka kalau produknya kalian Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ya sudah. Nggak perlu berubah, nggak perlu diganti. Hasilnya aja apa. Gitu. Karena nenek moyang kita dari sejak zaman dahulu kala, sejak sebelum Masehi, gitu kan, bahkan Hindu Buddha menurut sejarah itu ada pada 6 Masehi kan abadnya. Nah, sebelum Hindu Buddha ada, kita sudah ada. Gitu. Ada juga yang menyebut ajaran Kapitayan adalah ajaran agama asli Nusantara, bukan agama, mohon maaf. Makanya ketika dibilang Kapitayan, agamanya sama seperti Samawi, ada gerakan yang sama seperti sholat dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak sesuai. Gitu. Kapitayan yang asli tidak seperti itu. Gitu. Tapi jangan dijadikan perdebatan, jangan dijadikan pertengkaran. Gitu. Seorang Rahasia tidak pernah untuk menyarankan, apalagi memaksakan berpindah agama, tidak. Tapi yuk hasil dari agamanya itu. Gitu. Jadi ya urusan agama, kepercayaan, keyakinan ya itu urusan baju lah, ya itu urusan pribadi lah, itu urusan kamar lah. Hasilnya ya
apa yang kamu lakukan. Betul, seperti itu. Nah, dari apa yang tadi kita sampaikan, ya semoga gitu ya. Ya, kalaupun tidak juga nggak apa-apa sih. Ya, Kita kan cuma konten aja. Kita cuma ngasih tahu aja. Cuma ngobrol aja gitu. Daripada kita ngomongin tetangga, ngomongin mantan, ngomongin gebetan, gitu. Mending kita ngomongin yuk tentang bumi pertiwi. Mending kita ngomongin yuk tentang ajaran memang ya, tentang leluhur. Maka barang siapa yang di sana masih ada darah DNA-nya, garisnya untuk menjadi para penjaga warisan Nusantara ini, pasti akan terpanggil jiwanya, akan tergugah rasanya, tertarik pikirannya. Gitu. Nah, untuk siapapun setelah ini yang ada ketertarikan, ada dorongan, ada tergugah rasanya, yang sering Kang Reja bilang, ingin kita datang ke tempat atau ingin kita datang ke sana, mengungkap apapun itu, memperjalankan kita ke sana, kita siap, tapi dengan ketentuan semesta, izin dari leluhur, izin dari kesemuanya. Kalau memang boleh, kita akan sampai. Tinggal hubungin nomor yang ada di bawah. Iya, ya Bang Rion salah satu contoh. Gitu. Ya akhirnya kenapa sih Kang Rejo ke situ? Kapan Kang Rejo ke Jawa Timur? Sini Kang mampir ke sini. Bukan nggak mau. Anda serius tidak? Gitu. Bukan tidak mau misalnya rahasia, tapi balik lagi semuanya itu harus sesuai ketentuan. Karena bukan saatnya main-main. Bukan saatnya mompar mampir. Kalau tidak ada tujuan yang utama untuk apa? Untuk kebangkitan Nusantara. Yes, dan itikat. Kembali lagi itikat. Apa tujuan dan itikatnya mengundang kami ke sana? Untuk apa? Kalau manggil kita ke sana, minta tolong kita ke sana buat narik pusaka, oh maaf. Sama sekali nggak akan kita ladenin. Atau cuman buat ngobrol, ngecapruk, memperdebatkan hal yang udah ada, oh maaf. Kita nggak punya waktu. Mungkin yang lain lebih banyak. Ya, mungkin lebih banyak. Yang lain aja gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Dan semua apapun yang diungkap segala macam ini dikoten hanya layer-layer umum. Tentunya semua kerahasiaan tetap terjaga hanya kepada orang yang bisa menjaga rahasia. Nah, Bang Dino datang. Kesimpulannya Bang tadi apa Bang? Yes, kesimpulan dan keinginan Abang sebagai perwakilan yang nantinya akan mewarisi atau akan memimpin di Air Hitam ini, apa Bang keinginan? Ya, kalau keinginan saya kan kesimpulannya untuk desa Air Hitam ini kan, untuk supaya masyarakat Air Hitam ini kan lebihnya makmur lagi. Ya. Makmur ya. Nah itu sama kan dari setiap orang yang kita temui di setiap pelosok Nusantara ini. Nah ini Abang Rion ini kalau ini ada generasi muda gitu. Ya masa generasi tuanya enggak? Iya. Nggak sih, sadar nggak sih kita itu ada di negara yang subur tapi tidak makmur? Iya. Mau sampai kapan? Kita dari negara yang kaya tapi masyarakatnya melarat. Ironis. Ya mungkin itu dulu mungkin Pak ya yang kita sampaikan, karena mungkin ini udah berapa menit nih. Mungkin ada lebih dari sejam nih. Ini kita nanti potong-potong segala macam. Nanti kita buat konten lagi kalau memang diperuntukkan dan diperbolehkan oleh para puyang-puyang. Iya, betul. Seperti itu ya. Baik, yang sekali lagi tadi dibuka dengan saya sampaikan ulang bahwa apapun yang disampaikan tadi ini semua obrolan ini, apapun tadi nada yang saya naik tinggi seperti marah-marah segala macam, itu tidak pada dasar kebencian, kekesalan ataupun penyalahan ke apapun siapapun di mana, baik itu PT, pemerintah, siapapun itu, tidak. Tapi ini bentuk suatu kasih sayang, kepedulian yang disampaikan oleh para puyang juga yang di sini, gitu ya. Dan apapun yang disampaikan tidak harus dipercayai, diyakini secara mutlak, gitu ya. Ini hanya penyampaian. Kalau balik lagi, kalau dari apa yang saya sampaikan tergugah jiwamu, terpanggil rasamu, tertarik pikiranmu, maka silahkan olah kembali apa yang disampaikan dan tunjukkan hasil nyata dari semuanya. Gitu. Dan satu lagi, jangan lupa kosongkan, jangan diperdebatkan, dilepaskan dulu apa pengetahuan, pengalaman, wawasan, jangan sampai diadu ataupun dicampur. Gitu. Yuk bersatu lagi, Bhinneka Tunggal Ika, agar bangkit Nusantara. Saya Reza Rahasia. Saya Albar Arasyid.
Rian. Kita undur diri, sampai ketemu lagi. Rahayu, Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Kesaning Gusti, Rahayu Nyerup ing waruga ing salira sajati. Sampurasun. Don't forget to subscribe, like, share and comment.